Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pasaran kitab Tijan Ad-Darori, ya, yang alhamdulillah untuk bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu melanjutkan dari halaman yang sebelumnya yang sudah dikedepankan oleh para guru-guru kita. Dan untuk yang sekarang insya Allah yang akan dibahas yaitu sifat yang wajib di Rasul yang nomor keempat. Mudah-mudahan kita semuanya acara dari awal, pengajian ini dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran, kekhidmatan, dan ada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba' tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita membaca dulu kalimah thayyibah, ya, sebelum pengajian kita mulai. Kita awali dengan membacakan kalimah thayyibah bersama-sama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan diawalinya kita dalam kesempatan pagi ini dalam pengajian kitab Tijan Ad-Darori, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah ada untuk hancanya, sudah ada? Sudah siap untuk semuanya? Sudah? Siap. Untuk pertama kalian ikuti
ya, ikuti saja logat dari Bapak ya. Kalian ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqir rusuli alaihi musholatu wassalam, fi haqqi Rasul alaihi salatu wassalam, bagi para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fatonatu sifat patona, al-fatonatu sifat patona, yaitu cerdas, yaitu cerdas, wadiduha, wadiduha, dan lawannya sifat fatona, dan lawannya sifat patona, al-baladatu, al-baladatu, sifat biladah, sifat bilada, artinya bodoh, artinya bodoh, wadalilu, wadalilu, dan dalilnya, dan dalilnya, ala zalika, ala dalika, atas yang tadi diceritakan, atas yang tadi diceritakan, annahu, bahwasannya, bahwasannya, lawin tafat, lawin tapat, andai kata tidak ada, andai kata tidak ada, anhum, anhu, dari para rasul, dari para rasul, al-fatonatu sifat patona, al-fatonatu sifat patona, lama kodaru, lama kodaru, tentu mereka tentu mereka tidak akan mampu, tidak akan mampu, ayyukimu, ayyukimu, untuk menetapkan, untuk menetapkan hujatan, hujatan, hujjah, hujjah, alal khosmi, alal khosmi, atas lawan debatnya, atas lawan debatnya, wahwa, wahwa, dan hal itu, dan hal itu, muhalun, muhalun, mustahil, mustahil, li'annal qur'ana, li'annal qur'ana, karena sesungguhnya Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Qur'an dalla, adalah menunjukkan, menunjukkan fi mawadi'a, fi mawadi'ah, dalam tempat-tempat, dalam tempat-tempat kathiratin, kasiroti yang banyak, yang banyak, ala iqamatihim, ala iqamatihim, atas menetapkannya atas menetapkannya para rasul, para rasul, al-hujjata, al-hujjata, pada hujjah, pada hujjah, alal khosmi, alal khosmi, atas lawan debatnya. atas lawan debatnya. Anak-anak Bapak sekalian, yang barusan kita baca adalah sifat patonah. Bapak mau tanya kepada kalian, ada berapa sifat yang wajib di Rasul? Ada berapa sifat yang wajib di Rasul? Ada ada 4. 1, Sidik, yang keras. 1, sidik, 2, amanah, 3, tabligh, 4. patona, Yang kalian baca barusan itu sifat yang nomor berapa? 4, yaitu sifat bilana, sifat patona, sifat patona, patona. Sifat patona ya. Arti dari sifat patona apakah kalian sudah tahu? Apakah kalian sudah tahu? tahu, Yang kompak. Apakah kalian sudah tahu? tahu, Nah, apa artinya sifat patona itu? cerdas, Cerdas. Kalau Bapak tanya kepada kalian, lalawanan dari cerdas itu apa? bodoh, Bodoh. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu sifat patonah. Melanjutkan dari bahasan yang sudah apa yang kemarin lah ya, yang dekat, yaitu sifat tabligh. Nah, sekarang anak-anakku sekalian dan para pemirsa sekalian yang ikut mengaji pada kesempatan kali ini, saya atau Bapak akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian.
Yang barusan yang kita baca itu termasuk sifat siapakah? Termasuk sifat siapakah yang barusan? Sifat yang wajib berada di para rasul. Dan Bapak mau bertanya lagi, sifat yang wajib di rasul itu ada berapa? Ada 4. 1 sidik, 2 amanah, 3 tabligh, 4 pertolongan. kalian sudah tahu arti-artinya dari 1 sampai 4? 1 sidik artinya, Dan 2 amanah artinya, 3 tabligh artinya, 4 fatonah artinya pintar atau cerdas, boleh ya, tidak apa-apa. Nah, yang akan Bapak bahas pada kesempatan pagi yang cerah kali ini yaitu sifat yang wajib di Rasul yang terakhir ya. Yang terakhir dari sifat yang wajib di Rasul yaitu sifat fatonah, yang mempunyai arti sifat fatonah itu cerdas. Kita diberangkatkan ke rumah, datang ke sekolah bertujuan untuk apa? Cari ilmu, untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik itu mencerdaskan di ilmu agamanya, baik itu mencerdaskan pada ilmu negaranya. Nah, sifat cerdas atau sifat fatonah ini wajib adanya di para rasul. Ya. Dan artinya kalau kita artikan bisa jadi pandai, malah kalau diberi hukum ya, jadi wajib muqayyad para rasul memiliki sifat pandai atau cerdik. Kalau diibaratkan para rasul itu seperti Superman. Ya. Kalau diibaratkan para rasul itu seperti Superman yang genius, yang pandai, yang tangkas ya di segala zaman. Gitu kan, yang cekatan dan lain sebagainya. Dan sehingga kalau ada yang mengiktikadkan bahwasanya kepandaian para rasul hanya pada satu masa atau satu bangsa saja. Ya, kalau ada yang mengiktikadkan ya, kalau ada yang mengiktikadkan kepandaian para rasul hanya pada satu masa atau satu bangsa saja, maka ia tergolong dengan golongan orang kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi Kangjeng Rasul itu ya mempunyai kecerdasan dalam membinasakan akidah-akidah yang batal. Dengan kepintarannya para rasul itu bukan hanya pada satu masa atau satu bangsa, tapi melainkan sepanjang masa. Jadi tidak ada istilah masa yang sekarang nih yang dicerdaskan, tidak. Bangsa yang ini nih yang dicerdaskan, tidak. Tapi ya semua masa. Paham? Nah, arti wajib akli sifat fatonah. Wajib akli itu adalah wajib menurut akal. Ya, wajib akli itu adalah wajib menurut akal. Kita mempunyai akal. Punya. Di dalam bahasan kitab Tauhid, kalau kita itu mempunyai akal, akalnya yang disebut akal gorizi. Sebab akal itu ada dua ya, ada akal gorizi dan ada akal tobi'i. Kalau akal gorizi itu akal pada diri kita. Kalau akal tobi'i itu adalah akal hewan.
Kalau diperpanjang lagi, akal goriji, akal kita manusia yang bisa menemukan kepada zat Allah. Kalau akal tabi'i, akal yang tidak bisa menemukan adanya zat Allah. Nah, kita mah disebutnya akal yang sempurna, yaitu akal gorizi. Nah, arti dari akal gorizi tersebut mengerti kalau para rasul memiliki sifat fatona. Dan sebaliknya akal gorizi kita pasti akan mengomentari, tidak akan mengerti kalau seandainya para rasul tidak memiliki sifat fatona. Dalam arti para rasul itu bodoh. Apakah pantas para rasul disebut bodoh? Tidak. Sebab mereka itu adalah utusan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Dicerdaskanlah para Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, selaku utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluk. Ya. Dan di sini bukan hanya untuk orang Arab saja diutusnya Kangjeng Rasul itu, ya, tapi termasuk orang kafir, ya, terus kita semua dan semua yang ada di alam dunia ini, termasuk kita yang berada dalam kesempatan pagi kali ini, ya, kita juga di sini duduk di sini, ya, membacakan fatwa-fatwa dari para ulama dengan mengemukakan arti dari sifat fatonah tersebut, ya, sifat cerdasnya para rasul dapat dimengerti. Adik-adikku sekalian, dan untuk selanjutnya dalil-dalil dari sifat fatona. Ya, tadi ada wajib akli, wajib menurut akal kita sudah. Ya, akal ada dua, goriji dan tabi'i. Langsung kita pada dalilnya saja. Dalil dari sifat fatona. Ya, kalau para rasul itu apa? Cerdas, ya. Kalau para rasul itu cerdas atau tidak bodoh. Karena kalau para rasul bodoh, gitu kan? Kalau ada gambaran para rasul bodoh, maka tidak akan bisa ini para rasul mempertahankan atau mendirikan hujah Islam, ya, atau mendirikan hujah Islam dengan hujah yang benar, gitu kan? Tidak akan mampu mengalahkan hujah dari orang-orang kafir. Kalau debat mah debat dari orang kafir. Ya, kalau para rasulnya bodoh, kalah tuh sama orang kafir. Bagaimana akan berdirinya orang Islam kalau seandainya para rasulnya itu bodoh. Makanya kejadian tersebut maka beri hukum dengan hukum mustahil. Mustahil ada sifat bodoh di para rasul, ya. Sedangkan para rasul itu telah banyak menyebarkan ajaran-ajaran agama Allah dengan hujah-hujahnya yang sangat aktual, dan dapat pula dalil-dalil dari para rasul tersebut, hujah-hujah dari para rasul tersebut dapat mengalahkan hujah-hujah dari orang-orang yang kafir. Contoh, di antaranya ada firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumi. Yang artinya, dan itulah hujah-hujah kami yang telah kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Jadi gambarannya begini. Pada masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim mengumpulkan umat-umatnya atau kaum-kaumnya, ya, untuk mengajak Nabi Ibrahim kepada kaumnya itu yang masih menyembah pada berhala.
dan mengajak kepada kaumnya untuk ikut kepada beliau Nabi Ibrahim, yaitu masuk kepada ajaran agama Islam. Tapi dengan cara menyebarkan atau menyebarluaskan ajaran agama Islam tersebut, Nabi Ibrahim tidak memakai kekerasan. Ya. Walaupun ada perdebatan, tapi memakai perdebatan yang lemah lembut. Ya, yang bisa diambil dengan hati para orang kafir tersebut. Jadi seandainya kalau kita nih, Pak Ustadz nih, ya Pak Ustadz sedang ceramah kepada jamaah yang di mana aja lah contohnya. Tapi perkataan Pak Ustadz, hujah Pak Ustadz atau penjelasan Pak Ustadz ini, kebanyakan banyak orang yang terluka hatinya dengan perkataan Pak Ustadz. Apakah mereka akan mengikuti ke Pak Ustadz atau tidak? Tidak, karena hati mereka terasa tersakiti dengan kata-kata atau hujah atau penjelasan dari ceramah Pak Ustadz tersebut yang menyinggung kepada hati jamaahnya. Nah, jadi Nabi Ibrahim mengajak kaumnya dengan secara debat untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim, yaitu memegang teguh ajaran agama Islam. Tapi di sana dengan acuan debat atau hujahnya Nabi Ibrahim dengan kaum-kaum yang masih mempunyai pangerannya itu patung-patung atau berhala-berhala. Nah, mereka diajak oleh Nabi Ibrahim supaya masuk kepada ajaran agama Islam, tapi melalui ucapan atau ajakan yang lemah lembut, seakan-akan supaya ya mereka tersentuh hatinya, gitu kan. Termasuk ya kita juga di sini pasti, atau pengalaman Pak Ustadz di luar sana kalau sedang mengaji dengan para jamaah, Pak Ustadz juga menyaring kata-kata dari kata-kata yang dikeluarkan oleh Pak Ustadz. Yang akan dikeluarkan itu disaring dulu, ya, dengan sebaik mungkin. Seakan-akan Pak Ustadz itu mengajaklah kepada para jamaah supaya bisa turut dan patuh kepada ajaran agama Islam, ya. Itu. Terus ada lagi dalilnya dalam firman Allah surah An-Nahl, ya, yang artinya dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kalau dalam Al-Qur'annya wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi kalau ada orang yang menghujah kita, kalian tahu menghujah? Kalau ada orang yang tidak terima dengan perkataan kita, sedangkan perkataan kita itu mengajak untuk kebaikan, tapi mereka tidak mengerti, malah mereka mencaci kepada kita, maka janganlah kita membalas sekali-kali dengan cacian kembali, tapi justru bantahlah mereka dengan perkataan-perkataan atau debat-debat dengan yang baik-baik saja. Ajak damai aja, ya, debatnya santai, atau bisa disebut kata santri mas sersan, serius tapi santai. Nah itu, ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dan bantahlah mereka dengan cara yang baik-baik. Jadi ya para ustadz, para kiai, para ajengan semuanya juga, ya, kalau sedang berceramah pasti mereka mengemukakan dalil-dalilnya dengan berhati-hati, seakan-akan mereka juga bisa merasakan kalau saja ungkapannya bisa menyakiti pada hati si penceramah tersebut, berarti kepada mustami'innya juga akan merasakan sakit hati. Tapi dengan cara tersebut, dengan cara yang baik-baik, insya Allah kalau seandainya ada orang yang belum mengerti pada aturan dalam ajaran agama Islam, terus mereka tersentuh dengan perkataan yang baik-baik atau
ajaran atau apa? Atau penjelasan yang enak didengar, yang enak di hati lah istilahnya, maka insya Allah ya akan bisa diterima dan mereka akan terus patuh turut kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya dalam sifat patona tersebut para rasul wajib adanya sifat patona yang artinya itu apa? Cerdas para rasul, dan mustahil para rasul itu bodoh. Makanya ya mudah-mudahan di kesempatan pagi kali ini yang sudah dijelaskan barusan pada sifat patona tersebut, cerdas para rasul dan mustahil para rasul itu bodoh, pasti karena seandainya kalau para rasul itu bodoh, bagaimana keadaan kita sekarang? Dan bagaimana tegaknya ajaran agama Islam? Pastilah kalau rasulnya bodoh dan kitanya juga umatnya akan terbawa bodoh. Maka dari sebab itu insya Allah cukuplah untuk sekian ya untuk pembahasan. Kita simpulkan saja dengan bahasan yang kita dengarkan barusan yang Bapak bahas kepada kalian, yaitu arti dari sifat patonah yang wajib adanya di para rasul. Yang nomor berapa tadi? 4. Yang nomor 4. Yang lawan katanya itu adalah bodoh para rasul. Nah untuk kitanya, kita mah hanya manusia biasa ya, maka kalau ingin cerdas berusahalah kita untuk mencerdaskan diri kita dengan cara apa? Rajin ke sekolah, tidak bolos, rajin menghafal, rajin belajar di rumah, rajin sering debat dengan teman kita ya, teman sekelas ataupun teman sesekolah, atau kita sering berani bertanya-tanya tentang pelajaran yang tidak pernah kita ketahui atau tidak pernah kita pahami. Tanyakan kepada senior, tanyakan kepada guru, atau tanyakan kalau di rumah kepada orang tua kita. Jadi ya cara mencerdaskan kita mah ya cukup dengan kita harus rajin masuk kelas ya, belajar, rajin di rumah menghafal, rajin belajar di rumah dan sebagainya. Ya, untuk itu kalau Pak Ustadz akan ngasih tahu nih ya, kalau dari belajar itu kata Imam Abu Daud Al-Fatani, kalau kita sedang belajar itu harus dipersiapkan 4 yang harus dibuka dan 1 yang harus ditutup. Ya, kalau nanti kita sedang belajar di kelas atau dimanapun kita belajar, Pak Ustadz nitip ya, ada 4 yang harus dibuka dan ada 1 yang harus ditutup. Kalau kita sedang belajar, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin lancar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang banyak, maka 1 yang harus dibuka, 1 telinga kita buka. 2, pikiran kita juga buka. 3, mata kita buka. Jangan sampai mata kita ketiduran kalau sedang mengaji. Yang keempat, buka hati kita. Kalau kita sedang belajar, dimanapun kita belajar, buka yang 4 perkara tersebut. Dan kalau kita sedang belajar, tutup 1 perkara. Apa itu yang 1? Tutup mulut kita. Jangan sampai mulut kita ikut berbicara. Apalagi kalau guru kita sedang menerangkan, menjelaskan tentang pembahasan yang sedang dibahas oleh guru kita. Mau baik itu di kelas, di sekolah, ataupun di pengajian di rumah kita. Ya, paham semuanya? Jadi intinya sifat yang wajib di Rasul nomor 4 itu yang terakhir adalah sifat fatona. Artinya cerdas para Rasul dan lawan katanya adalah bodoh para Rasul.
kita wajib meyakini bahwasanya para rasul itu pintar, para rasul itu cerdas, para rasul itu cekatan, ya. Para rasul itu adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil para rasul, orang-orang pilihan Allah, Allah membuat bodoh kepada para rasul. Nah, makanya kita sebagai umatnya, ya kita berusaha juga ingin seperti para rasul yang mempunyai sifat fatonah atau cerdas dengan cara yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Ya, demikian untuk pembahasan yang yang Bapak bahas dari awal sampai akhir dalam menjelaskan arti dari sifat fatonah. Ya, demikianlah pembahasan mencakup pada sifat fatonah. Mohon maaf dengan beribu-ribu maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan pada hati kalian semua dan pada hati para pemirsa yang ikut mengaji pada pasaran kitab Tijan Ad-Daruri ini. Ya, dicukupkanlah sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat, wabil khusus bagi saya pribadi, ya, umumnya untuk semuanya yang ikut mendengarkan dan untuk kalian yang mendengarkan di kesempatan pagi kali ini. Maka dari itu cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat khusus untuk Bapak pribadi, umumnya untuk adik-adik Bapak sekalian dan untuk para pemirsa sekalian yang menonton. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak baik mohon dimaafkan, atau ada penjelasan yang kurang tepat, mungkin itu dari kesalahan pribadi. Dan adapun kalau ada mudah-mudahan banyak yang betulnya, itu yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa terlebih dahulu. Rabbil fana bima lam tana, Rabbi alimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatilana fidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqan amana. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin.